Saat mendengar kata desentralisasi, kebanyakan orang langsung teringat pada Bitcoin. Sebagai simbol kebebasan finansial, hal ini dilukiskan sebagai penyelamat terhadap bank-bank besar, terhadap pencetakan uang tanpa batas oleh pemerintah dan mengantarkan pada era di mana setiap individu dapat mengendalikan nasib keuangannya sendiri. Gambar itu berkilau, menarik dan penuh warna optimis. Tapi mari kita berhenti sejenak dan melihat. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sesuatu yang disebut kebebasan absolut bisa membuat jutaan orang terpaku pada papan listrik siang dan malam? Jantungnya berdebar kencang hanya karena beberapa baris berita atau daftar harga yang bergaris merah dan biru? Bitcoin dipuji sebagai solusi anti kontrol. Namun secara teori, ini bisa menjadi mesin kontrol psikologis paling sempurna yang pernah dibuat. Satu tweet, satu peraturan dari dana investasi besar, atau satu pernyataan dari pemerintah A sudah cukup membuat seluruh komunitas investor cemas, entah takut ketinggalan, atau takut kehilangan nyawa. Banyak yang mengatakan bahwa desentralisasi berarti tidak ada satu orang pun yang memegang kekuasaan. Namun kenyataannya kekuasaan berada di tangan orang-orang yang paling tidak terlihat. Jadi apakah desentralisasi benar-benar ada? Atau hanya sebuah cerita cerdik yang dituturkan untuk meyakinkan kita? Halo semuanya dengan pembentukan diri, di mana akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. AI bukan lagi teknologi masa depan, dan orang-orang yang mengetahui cara menggunakan AI akan langsung bekerja lebih cepat, lebih produktif, dan lebih menguntungkan. Tidak semua orang membutuhkan ChatGPT untuk menulis kontrak atau menyusun strategi. Bagi pelajar yang perlu merangkum dokumen, usaha kecil yang perlu menulis deskripsi produk, atau seseorang yang membutuhkan ide setiap hari, berbagi saja sudah cukup. Ada ChatGPT bersama hanya dengan 220.000 VND di suanhaiquiet.com, tidak dipersonalisasi, bukan untuk penggunaan pribadi tetapi masih merupakan versi yang kuat, berkecepatan tinggi, dan cerdas. Silakan kunjungi suanhaiquiet.com untuk memesan dan menerima dukungan langsung. Apakah 21 juta Bitcoin langka itu nyata atau virtual? Seringkali orang bercerita tentang Bitcoin dengan cerita yang sangat meyakinkan bahwa Bitcoin di dunia hanya ada 21 juta sehingga sangat jarang. Pernyataan itu seperti slogan pemasaran yang sempurna, yang secara langsung menyasar mentalitas kelangkaan yang melekat pada masyarakat. Namun jika kita bersusah payah membedahnya dengan lebih hati-hati, kenyataannya tidak sesederhana itu. Bitcoin bukan sekadar koin monolitik, ia dapat dipecah menjadi 100 juta unit lebih kecil yang disebut Satoshi. Jika kita mengambil 21 juta dikalikan 100 juta, kita mendapatkan jumlah yang sangat besar yaitu 2.100.000 miliar unit. Dengan kata lain, angka 21 juta hanyalah sebuah pesan untuk membuat masyarakat merasa langka. Namun kenyataannya jumlah barang yang bisa diperdagangkan satu sama lain hampir tidak ada habisnya. Bayangkan saja, seperti Anda mendengar seseorang berkata hanya ada 21 pizza di dunia ini, namun kemudian Anda menemukan bahwa sebuah pizza dapat dipecah menjadi miliaran potongan kecil. Jadi apakah kamu masih merasa jarang lagi? Kelangkaan di sini bukan terletak pada kuantitas sebenarnya, namun pada keyakinan yang diciptakan oleh cerita tersebut. Dan keyakinan itulah yang mendorong harga Bitcoin melonjak. Orang-orang bersaing untuk membeli bukan karena jumlah Bitcoin yang ada sangat sedikit, namun karena semua orang mengira mereka memiliki sesuatu yang langka dan sulit ditemukan. Namun, kelangkaan ini, jika dilihat dari segi angka, hanyalah kelangkaan virtual, sebuah konsep yang diciptakan untuk memperkuat ekspektasi. Dan ekspektasi itulah yang menciptakan kekuatan, bukan angka 21 juta yang diulang-ulang seperti mantra. ETF mengubah Bitcoin menjadi kertas. Sederhananya, ETF Bitcoin seperti surat promes. Ibaratnya ketika Anda menitipkan emas di toko emas, pemilik toko akan memberi Anda selembar kertas yang bertuliskan, "Kami menyimpan sepotong emas di sini untuk Anda. Saat Anda membutuhkannya, bawalah kertas ini untuk ditukarkan." Kedengarannya nyaman, tetapi masalahnya adalah Anda tidak memegang emas asli di tangan Anda. Yang Anda simpan hanyalah selembar kertas. Sama halnya dengan Bitcoin ETF, ketika Anda mengeluarkan uang untuk membeli ETF, Anda tidak membeli Bitcoin asli di luar sana, Anda hanya membeli tiket yang menyatakan bahwa di suatu tempat di sistem ada seseorang yang memegang Bitcoin untuk Anda. Anda masih berada dalam sistem keuangan lama, di mana segala sesuatunya dijalankan berdasarkan kepercayaan dan kertas. Dan hal yang menarik dan mengkhawatirkan adalah bahwa Bitcoin asli dapat dihash ke dalam jutaan dokumen kepemilikan yang berbeda, seperti sebuah apel yang dapat dijual kepada ratusan orang dengan membagikan catatan yang menjanjikan, "Saya menyimpan apel itu untuk Anda." Dan Andalah yang membuat makalah itu? Tak lain adalah raksasa Wall Street. Itu BlackRock, Fidelity, atau ICE. Raksasa keuangan akrab dengan permainan mencetak kertas untuk menarik uang sungguhan. Mereka tidak perlu mencetak Bitcoin lagi, cukup mencetak kertas Bitcoin lagi dan menjualnya kembali ke orang banyak, keuntungan tetap mengalir ke kantong mereka. Jadi siapa yang pada akhirnya diuntungkan? Investor retail sering berpikir bahwa mereka berpartisipasi dalam revolusi keuangan, namun kenyataannya mereka terus memberi makan kepada perusahaan-perusahaan yang dulunya dianggap musuh kebebasan finansial. Mereka masih duduk tinggi, masih memegang kekuasaan untuk mencetak dan mendistribusikan kertas, sementara Anda dengan senang hati memegang kertas tersebut dan percaya bahwa Anda telah mencapai masa depan. Namun nyatanya,
Anda tetaplah seorang pemain dalam permainan catur lama dengan aturan yang ditulis oleh mereka. ETF mengubah Bitcoin, yang dipuji sebagai produk terdesentralisasi, menjadi komoditas kertas yang mudah dibeli dan dijual, mudah dikendalikan, dan sekali lagi, keunggulan masih ada di tangan Wall Street. Siapa sebenarnya yang mengendalikan jaringan? Bitcoin sering dipuji sebagai demokrasi absolut, di mana setiap orang setara, setiap orang berhak berpartisipasi dalam mengonfirmasi transaksi. Namun kenyataannya jauh lebih keras. Di balik kedok desentralisasi, kekuasaan sebenarnya berada di tangan sejumlah kecil kelompok. Yang pertama dan terpenting adalah programmer inti. Hanya beberapa orang dari ribuan programmer di dunia yang berhak memutuskan untuk memperbaiki kesalahan dan melakukan pembaruan resmi pada perangkat lunak. Sederhananya, seluruh komunitas besar akan bergantung pada pilihan kelompok kecil. Berikutnya adalah mining pool, yaitu perusahaan yang memiliki rig penambangan raksasa. Selama beberapa kumpulan penambangan besar menguasai sebagian besar daya komputasi, hal tersebut dapat secara langsung memengaruhi kelangsungan jaringan. Tiba-tiba istirahat pada saat yang sama dapat menyebabkan seluruh sistem terhenti. Jadi di manakah desentralisasi ketika kekuasaan yang sebenarnya terkonsentrasi? Kenyataan ini membuat konsep demokrasi finansial yang sering dipromosikan Bitcoin menjadi sangat kabur. Karena hanya dengan berkoordinasi oleh sekelompok kecil orang, mereka dapat sepenuhnya mengubah aturan main sesuai keinginan mereka. Obsesi 51% di dunia Bitcoin. Ada obsesi yang pernah didengar semua orang, yaitu serangan 51%. Kedengarannya agak kering, tapi bisa dibayangkan secara sederhana seperti ini. Jaringan Bitcoin seperti buku besar bersama. Setiap orang berhak membuat catatan, tapi semuanya hanya valid jika lebih dari separuh pemegang buku setuju. Jika suatu kelompok tertentu memiliki lebih dari 50% daya komputasi, yang berarti mereka memiliki penambang yang lebih kuat daripada gabungan semua orang, maka mereka tiba-tiba menjadi master tersembunyi dari buku besar tersebut. Lalu, mereka bisa melakukan hal-hal yang sangat menakutkan. Mereka dapat memblokir transaksi Anda agar tidak dikonfirmasi, mereka dapat menghapus atau mengubah riwayat transaksi yang telah terjadi, dan mereka bahkan dapat membelanjakan satu Bitcoin 2 kali, disebut pembelanjaan ganda. Ini seperti Anda membayar kopi dengan tagihan 100.000 VND, tapi kemudian Anda secara ajaib menarik uang itu untuk membeli secangkir teh susu lagi. Ini bukan sekadar skenario fantasi. Pada tahun 2014, sebuah pool penambangan bernama GH.io tiba-tiba melampaui ambang batas daya penambangan 50% dan seketika seluruh komunitas panik dan memohon agar mereka berhenti agar tidak merusak permainan. Apakah itu terdengar ironis? Sebuah jaringan yang dipromosikan sebagai jaringan terdesentralisasi dan resisten terhadap kontrol akhirnya bergantung pada kelompok penambangan Bitcoin yang baik hati dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Dan ini seperti Anda percaya bahwa Anda hidup dalam masyarakat demokratis tetapi yang diperlukan hanyalah satu orang besar yang bersin dan seluruh sistem harus menunggu dengan napas tertahan. Situasi terpusat ini belum hilang, kelompok-kelompok besar masih bergiliran memegang mayoritas hak pertambangan, hanya alokasi dangkal untuk menjaga demokrasi. Artinya, jika suatu hari beberapa pemilik kolam duduk bersama, mereka dapat memanipulasi seluruh jaringan sepenuhnya. Saat itu, apa yang disebut desentralisasi tak lain hanyalah topeng indah untuk menyembunyikan fakta bahwa segala sesuatunya masih bergantung pada kekuasaan pengambilan keputusan sekelompok kecil. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita percaya pada sistem yang benar-benar demokratis atau kita hanya ingin memainkan permainan di mana kita berharap bahwa mereka yang mempunyai kekuatan nyata tidak akan menggunakannya untuk melawan kita? Meja paus dan poker. Di dunia Bitcoin, ada sebuah kebenaran yang hanya sedikit orang yang ingin sebutkan. Mayoritas Bitcoin berada di tangan kelompok yang sangat kecil, yang sering disebut hiu dan paus. Dompet elektronik ini berisi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu Bitcoin, jumlah yang sulit dijangkau oleh investor retail sepanjang hidup mereka, bahkan seumur hidup. Data on-chain menunjukkan bahwa hanya sekitar 2% dompet yang menyimpan lebih dari 95% seluruh Bitcoin. Artinya, ketika jutaan orang di seluruh dunia membeli dan menjual barang-barang kecil, kekuatan sebenarnya terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja. Bayangkan duduk di meja poker, percaya diri dengan beberapa chip kecil di tangan Anda, sementara pemain profesional di seberang Anda telah mengumpulkan chip selama beberapa dekade. Mereka duduk di sana dengan sabar dan sabar menunggu orang-orang baru untuk antusias terjun ke dalam permainan. Dengan jumlah chip yang banyak, mereka dapat mengontrol ritme permainan. Kapan harus menaikkan harga, kapan harus menurunkan untuk menakut-nakuti yang penakut agar menyerah. Anda mungkin berpikir Anda bebas memilih gerakan Anda, namun sebenarnya Anda bermain di meja yang aturan tersembunyinya ditetapkan oleh paus tersebut. Banyak orang percaya bahwa mereka bergabung dengan Bitcoin untuk menghindari kendali ban atau pemerintah, namun kemudian secara tidak sengaja terjerumus ke dalam arena di mana perbedaan kekuatan lebih besar daripada konsentrasi aset. Dikombinasikan dengan psikologi kerumunan, hanya dengan satu gerakan untuk menjual atau membeli, pasar langsung berfluktuasi. Dan dalam permainan ini, investor retail ibarat bidak, begitu masuk, mereka terhanyut oleh taktik pemimpinnya. Desentralisasi terdengar indah, namun jika kekuasaan kepemilikan masih terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang, lalu apa bedanya dengan sistem lama yang ingin kita tinggalkan?
ketika pemerintah ikut campur dalam permainan ini. Bitcoin sering dipuji karena bukan milik siapapun, namun jika kita perhatikan lebih dekat, kita melihat jejak kekuatan yang sangat jelas, yaitu pemerintah AS. Bitcoin lahir di Amerika Serikat, dengan harga utama dalam dolar AS, dan sebagian besar transaksi besar saat ini dilakukan melalui listing dan lembaga keuangan AS. Ketika SEC, Komisi Sekuritas AS, mengangguk untuk mengizinkan Bitcoin ETF beroperasi, raksasa seperti BlackRock atau Fidelity segera menjadi penjaga gerbang. Mereka menerbitkan surat-surat, menyimpannya atas nama Anda, dan yang terpenting, surat-surat tersebut diatur secara langsung oleh hukum AS. Hal ini membuka skenario yang tidak terlalu optimis terhadap impian desentralisasi. Misalkan suatu hari pemerintah AS, dengan alasan keamanan nasional, anti pencucian uang, atau melindungi sistem keuangan, memutuskan untuk memperketat kumpulan penambangan yang merupakan tulang punggung Bitcoin. Hanya dengan satu tanda tangan, satu undang-undang, atau satu perintah administratif, seluruh jaringan Bitcoin dapat ditundukkan. Penjaga gerbang Wall Street harus mematuhinya. Dan kemudian, apakah Anda memegang surat berharga ETF atau berdagang di bursa AS, Anda harus tunduk dan mengikuti hukum. Paradoksnya adalah Bitcoin dilahirkan untuk lepas dari kendali, namun akhirnya dibawa kembali ke tangan pengendali terkuat di dunia. Ibarat seekor burung yang dilepaskan, terbang kemana-mana, namun pada akhirnya ia sadar masih kembali hinggap di sangkar lamanya. Desentralisasi terdengar hebat, namun jika satu negara dapat memerintahkan seluruh jaringan untuk menghentikan atau mengubah aturan mainnya, di manakah letak kekuasaan sebenarnya? Iman, hal nyata yang dicetak. Jika bank sentral seperti The Fed bisa mencetak uang dengan printer raksasa, maka Bitcoin punya printer lain yang lebih canggih lagi, printer kepercayaan. Sejak kemunculannya, Bitcoin telah menceritakan kisah menarik bahwa hanya ada 21 juta koin, sama langkanya dengan emas, terdesentralisasi, tidak ada yang bisa mengendalikannya, dan khususnya dapat menjadi perisai terhadap inflasi. Kisah itu menyebar bagaikan lagu yang membuat ketagihan, diulang-ulang hingga menjadi kepercayaan umum seluruh masyarakat. Dan keyakinan itulah yang sebenarnya terus-menerus dihasilkan. Perhatikan, setiap kali ada kabar baik, seperti SEC menyetujui ETF atau perusahaan besar mengumumkan penerimaan pembayaran Bitcoin, harganya langsung melonjak. Bukan karena Bitcoin tiba-tiba menjadi lebih langka, namun karena informasi baru telah membanjiri pasar, membantu meningkatkan kepercayaan diri. Sebaliknya, hanya dengan satu baris berita buruk seperti pemerintah melarang perdagangan atau bursa utama mengalami masalah, kepercayaan terguncang dan harga langsung jatuh bebas. Pasar Bitcoin beroperasi seperti pendulum psikologis, harapan, ketakutan, euforia, kepanikan. Dan apa gunanya? Nilai Bitcoin tidak sepenuhnya didasarkan pada angka 21 juta atau 2.100.000 miliar Satoshi, namun didasarkan pada tingkat ekspektasi kolektif. Ketika banyak orang percaya bahwa harga akan terus naik, harga terus meningkat, kemudian ketika kepercayaan rusak dan semua orang lari, harga akan anjlok. Jadi, jika Fed mencetak dolar untuk menjalankan perekonomian, maka Bitcoin mencetak cerita untuk memandu investor. Dan mungkin kisah-kisah itulah yang merupakan mata uang terkuat di dunia mata uang digital. Desentralisasi atau sentralisasi baru? Setelah menelusuri kisah langka 21 juta dong hingga surat kabar ETF, lalu kekuatan kumpulan penambangan dan pengaruh pemerintah, kita akan melihat bahwa gambaran Bitcoin tidak sesederhana yang diiklankan. Sistem ini dipuji sebagai alternatif terhadap sistem keuangan lama, namun jika Anda melihat lebih dekat, kekuasaan masih terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Beberapa pemrogram mempunyai hak untuk mengedit perangkat lunak, beberapa kelompok penambangan mengendalikan kekuatan penambangan, dana raksasa Wall Street memegang surat kepemilikan, dan pada akhirnya, keseluruhan sistem masih harus beroperasi berdasarkan hukum AS di manakah desentralisasi ketika setiap simpul mengarah kembali ke lawan yang sudah dikenal? Mungkin desentralisasi di sini hanyalah sebuah cara untuk menyebarkan tanggung jawab. Ketika terjadi kesalahan, tidak ada yang mau bertanggung jawab, seluruh sistem di atas kertas menjadi tanpa pemilik. Namun kekuatan sesungguhnya terkonsentrasi di tangan kelompok-kelompok kecil yang cukup kuat untuk mengendalikan keseluruhan permainan. Hal ini menjadikan Bitcoin bukan sebuah revolusi, melainkan lebih seperti versi kontrol lainnya, namun lebih canggih, lebih cerdik, dan dibungkus dalam kebebasan. Pertanyaan terakhir yang perlu direnungkan adalah, jika nilai Bitcoin masih bergantung pada raksasa-raksasa yang diklaim ingin digantikannya, mulai dari dana investasi, perusahaan teknologi hingga pemerintah AS, apakah Bitcoin masih merupakan simbol kebebasan finansial? Atau apakah kita percaya pada cerita baru yang lebih indah, namun pada dasarnya merupakan siklus kekuasaan terpusat yang sama, hanya dengan cara yang berbeda dalam menyampaikannya?